Selamat pagi, siang, ataupun malam, tergantung waktu kalian menonton video ini. Kami dari kelompok 6 dan kami akan membawakan teori hierarki yang diprakarsai oleh Seibert dan B.A. Vernon. Namun sebelum kita langsung pergi ke materi, mari kita lihat anggota kelompok 6 terlebih dahulu. Kami kelompok 6 terdiri dari Sekar Salsabila, NIM 290, Muhammad Dimas Akbar, NIM 304, Salsabila Rafif, NIM 311, Iqbal Zainal Sirait, NIM 321, Bulan Aisyah Humairo, NIM 325. Mari dimulai dengan materi pertama kita, yaitu model hierarki Vernon. Philip Edward Vernon, seorang psikolog Kanada yang mempelajari tentang intelijensi dan suku, lahir di Oxford, Inggris pada tanggal 6 Juni 1905. Dan beliau meninggal pada tanggal 28 Juli 1987. Vernon mendapatkan gelar MA dan PhD dari Universitas Cambridge pada tahun 1927. Dia mempelajari tentang pengaruh dari lingkungan dan faktor genetik terhadap perkembangan intelijensi. Dia menyimpulkan bahwa perbedaan perkembangan intelektual dipengaruhi oleh faktor genetik sebanyak 60% dan juga melalui beberapa bukti yang menyatakan perbedaan gen pada kelompok suku tertentu menciptakan rata-rata tingkat kemampuan yang berbeda pula. Model hierarki Vernon adalah teori yang dikemukakan oleh Vernon untuk mencoba menjelaskan fungsi kecerdasan. Bagi Vernon, kemahiran kecerdasan yang paling konkret dan nyata terletak pada tahap yang paling bawah dari semuanya, dan dari sana mereka melangkah ke arah kemampuan yang lebih umum. Teori inteligensi Vernon. Vernon mengemukakan pola hierarkis dalam menjelaskan teorinya mengenai inteligensi. Dalam model hierarkisnya, Vernon menempatkan satu faktor umum sama seperti faktor G pada teori Spearman di puncak hierarki. Di bawah faktor G terdapat dua jenis kelompok kemampuan inteligensi utama yang disebutnya kelompok verbal education dan vertikal mechanical. Kedua jenis kemampuan ini termasuk dalam faktor inteligensi yang utama atau kelompok mayor. Masing-masing kelompok mayor terbagi lagi dalam faktor-faktor kelompok minor yang terpecah menjadi bermacam-macam faktor spesifik pada tingkat hierarki yang paling rendah. Mengenai faktor-faktor spesifik, Vernon sendiri berpendapat bahwa sebenarnya faktor-faktor spesifik itu tidak banyak memiliki nilai praktis dikarenakan kurang jelas relevansinya dalam kehidupan nyata sehari-hari. Oleh karena itu, menurut Vernon lebih baik membicarakan faktor-faktor yang lebih umum, dikarenakan faktor umum itulah yang berkorelasi lebih konsisten dan substansial dengan masalah kehidupan sehari-hari. Jadi, kurang lebihnya beginilah teori Philip E. Vernon. General ability terdiri dari kelompok utama, major groups factor, yang masing-masingnya adalah faktor pendidikan verbal. Kelompok ini dibagi lagi menjadi faktor kelompok minor verbal dan faktor kelompok minor numerikal. Yang kedua, faktor praktis. Faktor ini pun terbagi lagi menjadi tiga, yaitu kemampuan ruangan, kemampuan manual, dan kemampuan. Definisi inteligensi Vernon ada tiga, yaitu yang pertama, inteligensi A adalah potensi dasar dari organisme, baik hewan atau manusia, untuk belajar dan beradaptasi dengan lingkungannya. Inteligensi tipe ini ditentukan oleh gen, tetapi dimediasi terutama oleh kompleksitas dan plastisitas dari sistem saraf pusat. Yang kedua, inteligensi B adalah tingkat kemampuan bahwa seseorang benar-benar memperlihatkan perilaku kepandaian, efisiensi, dan kompleksitas, persepsi, belajar, berpikir, dan memecahkan masalah. Yang ketiga, inteligensi C adalah IQ atau nilai yang diperoleh dari tes tertentu. C. Burt. Sama seperti Vernon, Burt memiliki ketertarikan dalam melakukan penelitian aspek G, alias general intelligence, yang bisa dimiliki oleh orang-orang, dan menganggapnya sebagai penentu kemungkinan kecerdasan milik seseorang. Definisi dari kecerdasan milik Burt adalah: pertama, aspek intelektual milik seseorang anak.
dan tidak dipengaruhi oleh faktor seperti moral dan emosional. Yang kedua, kecerdasan menunjukkan kemampuan milik anak secara umum, dengan kata lain perkataan atau perilaku atau pikiran. Dan ketiga, kecerdasan adalah suatu yang sudah dimiliki semenjak lahir, sehingga kecerdasan tidak dibuktikan melalui kurangnya pengetahuan atau kemampuan dari edukasi yang dimiliki oleh seseorang. Kecerdasan. Menurut Burke, kecerdasan adalah sesuatu yang berasal dari faktor keturunan seseorang. Hal tersebut didasari oleh observasi yang dilakukan yang membuahkan hasil bahwa orang yang tingkat kecerdasannya tinggi itu berasal dari golongan masyarakat atas dibandingkan dengan golongan masyarakat bawah. Dan para orang tua di kelas atas jauh lebih pintar dibandingkan orang tua yang berada di kelas bawah. Jadi kesimpulannya dari Burke ini yaitu kecerdasan merupakan sesuatu yang diwariskan melalui genetik dan tidak dapat berubah. Akan tetapi, ia tidak percaya begitu saja 100%. Kecerdasan diakuinya bisa terbentuk oleh lingkungan. Bahwa faktor lingkungan sendiri memiliki asal dari faktor genetik. Singkatnya, orang kelas bawah akan memiliki kesulitan mengembangkan kecerdasan sejak dini karena lingkungan sekitarnya, sementara orang kelas atas dapat dukungan, sokongan, dan saluran edukasi. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan pada materi kali ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya teman-teman, dan mohon maaf apabila kami melakukan kesalahan dalam menyampaikan materi pada video ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan dipertanyakan pada kelas.